Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, perlindungan, dan sukacita. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita siapkan hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terlebih pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Kau yang pimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan, apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya.
Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menanun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Kau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau Tuhan, hidup Tuhan erat dengan hati-Mu. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan, Engkau yang berkati kami, Engkau yang berkati hamba-Mu. Biar Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal dari Engkau saja. Dan firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa saat ini Bapak Ibu Saudaraku masih tetap semangat, tetap sukacita di dalam menjalani hidup ini ya. Karena kita percaya bahwa di tengah situasi apapun yang kita alami ya, kita harus percaya bahwa kita tidak melangkah sendiri ya. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong kita tepat pada waktunya. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema kekuatan doa di tengah badai kehidupan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Saya yakin bahwa setiap manusia di dalam kehidupannya ya, mereka pasti akan mengalami yang namanya badai kehidupan ya. Apalagi sekarang kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ya. Nah, saya yakin itu akan berpengaruh ya pada sendi-sendi kehidupan kita ya. Baik kehidupan ekonomi ya, kehidupan rumah tangga, dan bahkan juga berpengaruh kepada tubuh kita ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya ketika kita mengalami badai kehidupan ini, saudaraku ya? Karena tidak ada satu orang pun ya yang kebal ya terhadap yang namanya badai kehidupan, saudaraku ya. Dari orang yang sangat berkuasa ya, orang yang punya nama besar, dan bahkan orang yang dekat dengan Tuhan pun ya pasti akan mengalami yang namanya badai, masalah atau krisis di dalam kehidupannya ya. Seperti yang dialami oleh Daud ini, saudaraku ya. Dan tadi kitab Mazmur yang kita sudah baca ini merupakan ungkapan hati Daud ya. Ketika dia harus meninggalkan ya semua kenyamanan hidupnya ya. Dan secara tiba-tiba ya, dia mengalami masalah, dia mengalami badai dalam hidupnya. Apa itu masalah dan badai dalam kehidupannya? Ya, dia dikhianati ya, bukan oleh orang lain, tetapi oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom ya. Nah, nanti itu Bapak Ibu Saudaraku bisa baca kisahnya di 2 Samuel pasal 15 sampai pasal 17 ya. Daud merasa sangat terpukul, saudaraku ya, dengan kejadian ini, saudaraku ya. Sampai dikatakan di situ sakit hati seperti beruang yang kehilangan anaknya di padang ya. 2 Samuel pasal 17 ayat 8, saudaraku ya. Begitu menderitanya ya Daud ya akibat
masalah yang dihadapinya, krisis yang dihadapinya, badai kehidupan yang dihadapinya. Ini sampai gambarkan sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang ya. Jadi rupanya bukan manusia aja saudaraku yang merasa sakit hati ya ketika kehilangan anak saudaraku ya. Tetapi juga sini gambarkan apa? Beruang pun ya, dia merasa sakit hati saudaraku ya ketika dia kehilangan anaknya di padang ya. Ya itu gambaran saudaraku ya. Daud merasa terpukul ya ketika dia menghadapi badai di dalam kehidupannya saudaraku ya. Daud juga merasa malu saudaraku ya. Kenapa saudaraku ya? Karena harga dirinya sudah hancur. Loh, kenapa bisa Daud merasa malu dan Daud merasa harga dirinya sudah hancur saudaraku ya? Karena kalau kita baca di 2 Samuel pasal 16 ayat 13 ya, di situ dikatakan, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Shimei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu, dan menimbulkan debu. Sampai-sampai Shimei nama orang saudaraku ya, seorang kerabat Saul ya, yang dulunya tidak ada apa-apanya di hadapan Daud, berani ya menghina itu dengan mengutuki. Enggak cukup sampai di situ saudaraku ya, enggak cukup dia menghina, dia mengutuki Daud, tetapi juga sampai di sini di ayat ini katakan apa? Melempari Daud ya dengan batu ya. Bapak Ibu Saudara Tuhan ya, seperti itulah saudaraku ya yang mungkin kita rasakan ketika kita juga menghadapi badai kehidupan ya, yang tiba-tiba terjadi di dalam kehidupan kita ya. Kita merasa kaget, kita merasa mungkin malu, kecewa, marah, dan bahkan juga kita mungkin merasa putus asa. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Daud saudaraku? Tindakan apa yang Daud ambil ya ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami krisis dalam kehidupannya, ketika dia mengalami badai di dalam kehidupannya? Pertama-tama yang Daud lakukan adalah Daud berdoa kepada Tuhan ya. Mazmur 3 ayat 5 di sini dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus ya. Daud bisa saja saudaraku ya melawan dan menggunakan kekuasaannya ya serta kekayaannya ya, karena pada waktu itu dia seorang raja ya, dia punya tentara, dia punya kekuasaan. Jadi bisa saja dengan menyuruh ya, tentara-tentara ya untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi kali ini yang dihadapi adalah melawan anaknya sendiri, saudaraku ya. Daud menghadapi dilema, saudaraku ya. Dan Daud telah belajar bahwa cara-cara instan manusia ya itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tetapi justru ia akan membuat masalah itu semakin buruk ya. Kita tentu tahu ya bagaimana Daud dihukum oleh Tuhan setelah membunuh Uria demi menutupi ya dosanya dengan Batseba ya. Jadi pada waktu itu Daud berselingkuh dengan Batseba, dan untuk menutupi dosanya ya saudaraku ya, dia membunuh Uria saudaraku ya. Dan apa yang terjadi ya? Tuhan menghukum Daud ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, seberat apapun persoalan hidup kita ya, jangan cepat-cepat berpikir masalah yang kita hadapi itu wah kayaknya udah buntu, tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya ya. Jangan juga berpikir waduh kayaknya nggak ada rekan ya yang mau nolong saya ya, saya lagi sulit begini ya. Ingat saudaraku ya, kita mempunyai Bapa yang senantiasa
membuka telinganya, saudaraku ya, untuk mendengarkan persoalan anak-anaknya, saudaraku ya. Di dalam 1 Petrus pasal 3:12 ya, coba kita buka di 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Petrus pasal 3 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju, ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada siapa, saudaraku? Kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ketika kita menghadapi badai kehidupan, jangan lari dari Tuhan, ya. Melakukan hal-hal yang bodoh, ya, justru yang akan melawan Tuhan, ya. Jadi jelas katakan Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ketika kita punya masalah dalam kehidupan kita, biasanya ketika kita lari dari Tuhan, kita pasti melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang bodoh, yang justru kita melawan Tuhan. Dan jelas di sini katakan apa di 1 Petrus pasal 3:12, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi larilah kepada Tuhan. Ya, karena apa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi ada satu jaminan, ya. Ketika kita punya masalah, kita lari kepada Tuhan. Kita hampiri Tuhan, saudaraku ya. Kita ceritakan, ya, segala permasalahan kita. Kita sharing, ya, kepada Tuhan segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebelum mungkin kita mau sharing kepada orang-orang terdekat kita, kepada sahabat kita, tolong kita sharing dulu kepada Tuhan. Kita ceritakan dulu kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Dengan berdoa, ya, itu artinya kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Daud, ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Daud ingin menunjukkan imannya kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Sejak kecil Daud bergaul intim. Daud bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga dia tahu betul, ya, siapa Tuhan itu, ya. Waktu menghadapi Goliat, ya. Waktu menghadapi Saul. Waktu berperang melawan musuh-musuh Israel yang kuat-kuat, ya. Daud selalu menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan, ya, saudaraku. Dia berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan, menyerahkan, saudaraku, ya, segala apa yang sedang dihadapi ini kepada Tuhan. Dan Daud tahu betul bahwa Tuhan sangat terbukti, ya, bisa dijadikan perlindungan, ya. Sampai-sampai Daud menggambarkan Tuhan seperti perisai, ya. Tadi kalau kita buka di Mazmur pasal 3 ayat 4, di sini katakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku, ya. Dia percaya Tuhan sebagai perisai di dalam kehidupannya, ya, yang akan melindungi, ya, dari serangan-serangan musuh. Ya, kita juga pada saat ini kita banyak mengalami musuh, ya, serangan-serangan secara ekonomi, ya, serangan-serangan secara kehidupan rumah tangga, ya. Ada banyak sekali, saudaraku, ya, serangan-serangan yang sedang kita hadapi pada saat-saat ini, saudaraku. Nah, apakah kita punya iman bahwa Tuhan, ya, hadir dan turut bekerja mendatangkan
kebaikan, saudaraku ya, bagi kehidupan kita. Apakah kita yakin bahwa hidup kita seburuk apapun dan seberapapun kita tidak siap menanggungnya, itu bukan terjadi secara acak ya, tetapi ada di dalam rencana Tuhan ya. Di setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Apakah kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja, turut hadir di dalam kehidupan kita? Bahwa setiap apapun terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan rencanakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus rela mati, ya, Dia rela mati demi menyelamatkan kita, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Ya. Jadi yang pertama apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi krisis dalam kehidupannya, dia mengalami badai dalam kehidupannya. Yang pertama-tama dia lakukan, dia datang kepada Tuhan, dia menghampiri Tuhan melalui doa. Dan melalui doa ini, ya, Daud menunjukkan imannya kepada Tuhan, saudaraku ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara Tuhan, apa yang dilakukan Daud ketika dia menghadapi krisis di dalam kehidupannya? Dia mengalami badai di dalam kehidupannya ya. Tadi di Mazmur pasal 3 ayat 6 dan 9 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Yang kedua yang Daud lakukan, saudaraku ya, Daud berserah kepada Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang tetap tenggelam di dalam keterpurukan walaupun dia sudah berdoa. Ya, dia sudah berdoa berkali-kali, dia tetap tenggelam di dalam keterpurukan. Mengapa, saudaraku? Karena mereka lupa bahwa selain mengungkapkan permasalahan kita kepada Tuhan, saudaraku ya, kita juga harus mau menyerahkan ya segala permasalahan kita, segala badai kehidupan kita kepada Tuhan. Di Mazmur 37 ayat 5, coba kita buka Mazmur 37 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi ketika kita menyerahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan, apakah Tuhan akan membiarkannya? Jelas di sini Mazmur 37 ayat 5, ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita dengan segala permasalahan yang kita hadapi dan kita percaya kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh ya, kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan bertindak. Jangan ketika kita berdoa, ya, kemudian ada keraguan dalam kehidupan kita. Ya, apakah Tuhan sanggup menolong masalah saya? Sehingga kita malah berpikir ya saudaraku ya, bagaimana kita mencari solusi dengan cara-cara kita saudaraku ya, dengan kekuatan kita saudaraku ya. Nah, orang biasanya kalau punya masalah pengen cepat-cepat keluar saudaraku ya dari masalah itu saudaraku ya. Kita maunya instan. Kita berdoa besok Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berikan jalan keluar saudaraku ya. Waktu Tuhan saudaraku ya tentu beda dengan waktunya kita saudaraku ya. Tapi kalau kita percaya saudaraku ya dan mengerti ya bagaimana bahwa Tuhan itulah yang berdaulat dalam kehidupan kita saudaraku ya, maka kita akan berserah seperti Daud saudaraku ya. Walaupun dia banyak masalah ya, ketika dia berdoa saudaraku ya, Daud masih bisa tidur ya dengan nyenyak, kemudian bangun lagi dengan penuh keyakinan ya, walaupun ya mungkin banyak sekali ya hal-hal yang ada di dalam pikirannya ya. Coba di Mazmur 3 ayat 6 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur,
Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Seberapa banyak orang yang ketika mempunyai masalah dia nggak bisa tidur, saudaraku ya. Karena apa? Dia memikirkan masalah itu. Nggak bisa tidur, saudaraku. Aduh, saya susah tidur. Kenapa? Karena saya banyak masalah. Tetapi Daud sini jelas dikatakan apa? Aku memberikan diri lalu tidur. Ya dia bisa tidur. Walaupun dia menghadapi masalah, banyak masalah yang dihadapi, tapi itu dia tetap bisa tidur, saudaraku ya. Karena apa, saudaraku? Dia percaya, saudaraku ya. Tuhan yang akan menopang dia. Ya. Apa artinya berserah, saudaraku? Apakah kita diam saja? Enggak, saudaraku ya. Artinya berserah apa? Kita juga harus berusaha, saudaraku ya. Daud tidak diam saja, saudaraku ya, ketika dia menghadapi masalah itu, saudaraku ya. Dia juga sedang memikirkan bagaimana, saudaraku ya, dia bisa mengatur strategi ya, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah pemberontakan anaknya ini, Absalom, saudaraku ya. Karena yang dihadapinya musuhnya ini anaknya sendiri. Dan di tengah usahanya dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Sambil dia mengatur strategi bagaimana dia bisa mengakhiri pemberontakan anaknya ini dengan sebaik-baiknya, saudaraku ya. Dia mengandalkan Tuhan, saudaraku ya. Dan dia tahu hanya Tuhan yang menjadi pertolongan di dalam kehidupannya. Ya, Mazmur pasal 39 katakan dari Tuhan datang pertolongan. Ya. Dia percaya bahwa apapun strategi yang dia lakukan ya, kalau bukan campur tangan Tuhan, semuanya akan gagal, saudaraku ya. Oleh karena itu Daud dia mohon hikmat dari Tuhan untuk apa yang harus dia lakukan, apa yang dia harus kerjakan. Oleh karena itu dia mengandalkan Tuhan. Jadi berserah itu bukan artinya kita diam-diam saja, saudaraku ya. Tetapi kita juga berpikir ya, memohon hikmat dari Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan Tuhan ya, untuk saya bisa menyelesaikan masalah, krisis, badai kehidupan yang saya sedang alami. Itu artinya berserah, menyerahkan, saudaraku ya, segala permasalahan kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak berdiam diri saja ya. Ada satu usaha yang kita lakukan. Tapi usaha yang kita lakukan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi mohon hikmat yang dari Tuhan ya. Karena Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara Tuhan ya? Apa yang kemudian yang dialami oleh Daud? Ya. Yang pertama, walaupun permasalahan hidupnya belum berakhir ya, Tuhan sudah bisa memberikan ketenangan ya. Ya, jadi dia bisa tidur ya. Walaupun dia banyak masalah dia bisa tidur, saudaraku ya. Ya. Kenapa? Dia berserah kepada Tuhan. Demikian juga kalau kita mau ya mendapatkan ketenangan ya, seperti Daud ketika kita menghadapi masalah, walaupun mungkin juga masalah kita belum melihat titik terangnya sampai di mana permasalahan itu ya, kelihatan jalan keluarnya. Saya yakin ketika orang itu dia mau berserah kepada Tuhan ya, Tuhan akan sanggup memberikan ketenangan. Dengan Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan dia akan mendapatkan kekuatan baru. Dalam kita menanti-nantikan jawaban di dalam Tuhan ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya Daud dia memperoleh kemenangan. Daud yang tadinya terusir dari singgasana kerajaannya di Yerusalem, saudaraku ya, akibat pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya, saudaraku ya, dia dapat kembali lagi ke Yerusalem dan menjadi raja di sana, saudaraku ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan ya, ketika persoalan berat yang mungkin pada saat ini menerpa hidup kita, saudaraku ya, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan ya. Jangan jemu-jemu kita berdoa, datang terus kepada Tuhan, berdoa terus kepada Tuhan ya. Walaupun mungkin jawaban belum Tuhan berikan, tetapi mari
jangan jemu-jemu kita berdoa. Terus kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, itu artinya apa, saudaraku? Kita memiliki iman kepada Tuhan. Kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan, saudaraku ya. Yang kedua, ya, kita harus berserah kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan saja yang menjadi tempat pengharapan kita. Karena Tuhan saja yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk nasihat firman-Mu Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada pagi hari ini, Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami pasti akan mengalami yang namanya badai kehidupan ya Bapa. Namun Tuhan, apapun yang terjadi, badai kehidupan apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami, mari Bapa, mengajarkan kami Tuhan seperti apa yang sudah Daud lakukan ya Bapa. Biar Tuhan kami boleh bawa semua permasalahan kami, badai kehidupan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Karena kami yakin Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan Allah yang sanggup menolong. Engkau saja Allah yang mengerti Tuhan untuk setiap persoalan badai kehidupan yang kami hadapi ya Bapa. Kedua Tuhan, kami juga mau belajar berserah Tuhan untuk apapun Tuhan yang sedang kami hadapi ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau saja Tuhan ada pertolongan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Dan kini sidang jemaat dikasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.